Ini yang bukan tubuh kita nih. Mulut kita inilah hati-hati berucap, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi hal yang baik dari mulut ini. Ya, makanya hati-hati mengenai itu. Ada tadi yang selamat insan lisan, selamatnya manusia itu karena lidahnya, karena mulutnya. Ya, di contoh yang sederhana, tanpa sadar kadang-kadang kita menggunakan mulut kita ini, ya masih mengikuti langkah-langkah setan. Dan mulut inilah yang merusak silaturahmi, menyinggung perasaan mulut. Itu dimaafkannya, maafkan, tapi kapan kalau perlu, berarti belum siap. Menjadi orang baik adalah susah. Menjadi orang baik, bagaimana menjadi orang baik? Paling tidak bisa memberi kata maaf, tolong dan terima kasih. Jadi orang baik, mana lebih baik memberi maaf atau meminta maaf? Memberi maaf mudah, meminta maaf malas sekali minta maaf. Memberi maaf memaafkan, tapi minta maaf hebat kali itu. Berarti tidak minta maaf sudah. Kalau belum bisa memberikan minta maaf dan memberi maaf, belum orang baik. Kalau tidak bisa memberi tolong dan menolong, belum orang baik. Kalau tak bisa mengucapkan kata terima kasih, berarti orang belum tentu orang baik. 3 Pak, tolong, terima kasih dan maaf. Kalau bisa ini tertanamkan dalam diri kita, orang baik itu. Kalau nggak bisa ini berat. Nggak bisa berkata maaf, tolong, belum orang baik itu. Yang berat menjadi orang baik. Sadar atau nggak sadar kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Kita punya anggota tubuh kita, namun kita tidak bisa menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Yang berikutnya sama Allah, sadar atau nggak sadar kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Kita selalu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau Allah menyuruh dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, walaupun yang sunnah itu menutupi cacat-cacat yang wajib. Mana yang wajib itu segera tunaikan, ya kan? Mana yang wajib? Kadang-kadang yang sunnah cuma kali, yang wajib dilupakan. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, walaupun yang sunnah itu menutupi cacat-cacat yang wajib. Sadar atau tak sadar, kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Makanya berat kali dalam hidup dan kehidupan kita menanamkan diri kita. Wajar Allah bina wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan tahukah kamu siapa penghuni neraka jahanam itu? Ialah manusia dan jin. Manusia dan jin yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak dipergunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran namun tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Manusia dan jin yang tidak bisa menggunakan hati, mata dan telinga, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahum Allah, bahkan pindah dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka telah orang-orang yang lalai. Jadi anggota tubuh kita ini jangan termasuk orang-orang yang lalai. Masih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Orang Allah sudah dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, walaupun yang sunnah itu menutupi cacat-cacat yang wajib. Ini dalam hidup dan kehidupan kita. Yang berikutnya, sadar atau tidak sadar kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Namun kadang-kadang yang orang tua dalam hidup dan kehidupan kita selalu lupa kepada Allah. Kan? Kalau kadang-kadang sama hewan, kadang-kadang sama hewan. Hewan jam 4 terbangun. Nah, apalagi bebek Jawa ya, jam 4. Datang bebek mandiri, tuai. Kalau datang ayam sudah subuh, katanya juga. Alhamdulillah kita
masih bisa kita masuk dengan baik. Tapi tanggung jawab kita kepada yang lain. Makanya doa yang kita minta sama Allah sudah dikabulkan Allah. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebahagiaan dunia. Sudah dibahagiakan Allah kita. Mana buktinya? Bahagia kita punya anak, bahagia kita punya mobil, bahagia kita punya rumah, bahagia kita bisa berjalan. Tapi sudahkah dunia ini membahagiakan kita untuk akhirat? Wa fil akhirati hasanah? Belum tentu, Pak. Betapa bahagianya kita punya anak, tapi bisakah anak membahagiakan kita di akhirat? Belum tentu. Maka selalu kita berdoa, ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh ya Allah. Allahumma ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah, jadikan anak dan keturunan orang yang rajin salat. Maka kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan kita, kalau kita merenung kehebatannya orang tua kita dalam hidup dan kehidupan kita, hari ini ya Pak, hari ini kita merasa ya Allah bahagia punya ayah dan ibu. Tapi belum tentu anak kita Pak bahagia punya kita. Hari ini kita yang sholat subuh ini bahagia kita punya ayah dan oma. Kenapa? Yang mengajarkan kita menginjak tanah hari ini siapa? Ayah dan oma kita. Ketika kita usia 1 tahun 2 bulan, diajari kita menginjakkan tanah, tatahna, ya Pak. Kita renung hari ini. 2 tahun kita diajarinya makan nasi tin dulu ya Pak. Anak. Setelah 2 tahun kita diajari bersilaturahmi. Ketika kita digendong oleh ayah dan oma kita dulu, ada yang dekat dengan ayah dan oma kita, nah, salam wakau, yang dekat tangan salam. Bahkan 5 tahun diajarnya salam atau bungkam. Sudahkah anak kita ajari bersilaturahmi? Sudahkah anak kita ajari? Nah, ini kan bahagia kita punya anak. Bahagia. Bahkan kita hari ini merenung 7 tahun kita diistinjakkan oleh ayah dan oma kita hari ini. Tapi pernahkah kita mengistinjakkan ayah dan oma kita? 1 tahun sampai 7 tahun Pak kita diistinjakkan oleh ayah dan oma kita. 7 tahun kita dimandikan, digendong dan diberikan pakaian oleh ayah dan oma kita. Pernahkah kita menggendong dan memandikan ayah dan oma kita? Hari ini kita melihat banyak orang tuanya yang sakit, anaknya tak mau memandikan ayah dan omanya. Bahagia dia punya anak Pak, tapi belum tentu anaknya membahagiakan ayahnya. Belum tentu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah sudah membahagiakan kita dunia. Jangan kita berdoa, tapi bisakah bahagia kita akhirat dan menghindarkan kita dari api neraka? Ya Allah, aku bagailah ayah dan omaku masuk surga. Kenapa? Karena aku tak pernah diperintahkannya untuk sholat. Karena aku tak pernah diperintahkannya untuk puasa. Seperti seekor anjing, tak rela tuannya masuk surga. Kenapa? Saya berkafir. Ini kita sudah berdoa Pak, tapi bisakah kita membahagiakan kita akhirat? Hebat doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahagia kita punya anak, bahagia kita punya harta. Bisakah kita membahagiakan kita akhirat? Belum tentu Pak, belum tentu. Bahagia kita bekerja, bisakah pekerjaan kita membahagiakan kita akhirat? Karena masih ada yang subhankah, yang haramkah. Makanya doa kita menangis kita ya. Ketika orang yang berhaji di padang Arafah, man arafa nafsa faqad utiya rabbah. Siapa kenal dirinya tentu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita, mau ke mana kita, dan apa tujuan kita ketika kita di padang Arafah. Bahkan di tanah air di Masjid Al-Aqsa, dari mana kita, mau ke mana kita, dan apa tujuan kita. Bahagia kita. Sadar atau tidak sadar, kita masih mengikuti langkah masyarakat. Bahagia kita punya
disuruh berdoa dan berdoa. Namun kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang tanpa sadar marah sama Allah, tanpa sadar ya Allah, aku sudah sujud, aku sudah ruku, aku sudah berdoa, dan kenapa ya Allah doaku tak makbul? Adakah terbesit dalam hati kita seperti itu? Kalau masih ada, berarti masih mengikuti langkah-langkah setan. Aku sudah berdoa, aku sudah sujud, dan kenapa ya Allah engkau coba juga aku? Kan ini kan Pak. Padahal Allah bilang hasiban tadi belum dikatakan beriman seseorang itu kalau belum diuji keimanannya. Kita terus diuji benar-benar. Semakin taat kau beribadah kepada Allah, semakin Allah uji kita. Semakin Allah uji kita. Kenapa? Allah juga akan mencabut nikmat yang diuji itu satu-satu. Berbeda kenikmatan ketika kita usia 40 tahun dibanding kenikmatan ketika usia kita 50 tahun hari ini. Beda. Dulu tahan kita makan peyek, sekarang banyak orang nggak tahan makan peyek. Kenapa? Habis giginya. Ongkong, ya kan? Dulu tahan dia makan sayur